Jadi itu alasan kenapa aku hari ini mau menjelaskan tentang sikun agama di Korea Selatan. Karena ya dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibadah? Buat ngapain? Ini kan namanya weekend. Weekendnya enaknya cuman rebahan di rumah dong. Nah, sebelum memulai konten ini ya, aku mau mengingatkan bahwa video ini tidak ada tujuan apapun untuk menyudutkan suatu agama, dan semua isi kontennya cuma dari sudut asli Korea aku, berdasarkan fakta sama statistik. Ya, begitu. Hai guys, ini Austin Sichiraedia. Hari ini kontennya adalah menjelaskan agama-agama yang ada di Korea Selatan. Aku milih topik ini karena pernah ada yang nanya-nanya tentang agama di Korea Selatan. Emang banyak loh di sekitar aku. Mungkin ya teman ke, kenalan ke, atau tukang ojol atau tukang grab ke. Pas mereka sadar aku asli orang Korea, aku asli dari Korea Selatan, mereka biasanya tanyain BTS, Blackpink, atau hubungan di antara Korea Selatan sama Korea Utara. Tapi di antara mereka masih juga ada yang nanyain agama di Korea Selatan. Jadi itu alasan kenapa aku hari ini mau menjelaskan tentang sikun agama di Korea Selatan. Karena ya dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Terus aku akan janji deh, pas aku jelasin agama-agama di Korea Selatan, aku akan bawa statistik yang andal dan yang benar. Terus sumber statistik juga nanti akan dikasih dengan penjelasan teks di video ya. Kalian tahu nggak sih agama yang paling besar di Korea Selatan itu apa? Berdasarkan statistik pada tahun 2021, agama yang paling besar di Korea Selatan itu adalah Protestantisme. Katanya kira-kira 17% orang adalah Protestan di Korea Selatan. Kalau gitu, agama yang berikutnya itu juga apa? Ya, ternyata agama yang terbesar kedua di Korea Selatan itu adalah Buddha. Katanya kira-kira 16% orang adalah Buddhis di Korea Selatan. Cuman bedanya cuma 1% doang kan. Jadi bisa dibilang ya Buddhis atau Buddha itu tidak jauh kalah dari Protestantisme di Korea Selatan. Selain Protestantisme sama Buddha, masih ada banyak loh agama-agama di Korea Selatan. Tapi aku mau jelasin sampai yang terbesar ketiga aja ya. Jadi agama yang terbesar ketiga di Korea itu adalah Katolik. Katanya kira-kira 6% orang adalah mereka memiliki Katolik sebagai agama mereka. Tapi itu kedengaran agak heran deh, karena aku udah sebutin ketiga agama ya, Protestan ke, Buddha ke, atau Katolik ke, udah sebutin 3 agama. Tapi kalau persen-persen mereka ditambahin semua, totalnya masih cuma 40% doang. Emang apa yang terjadi? Ya bisa ketebak enggak sih? Ya, bisa ketebak ya? Ya emang menurut statistiknya kira-kira 60% orang tidak ada agama di Korea. Namanya juga ateis. Wah, mayoritasnya emang adalah ateis. Itu statistiknya sangat luar biasa ya kan? In English we call it outlier. Kenapa outlier? Aku bakal jelasin lebih detail dengan statistik yang lain yang aku bawa. Kalau kita baca statistik yang dari International Bulletin of Missionary Research, proporsi ateis di dunia ini cuma 11% doang. Tapi Koreanya, ateisnya 60% kan? Jadi itu berarti proporsi ateis di Korea Selatan tinggi banget dibandingkan sama angka rata-rata di dunia ini. Itu alasan kenapa masih bisa disebutin outlier. Selain proporsi ateis di Korea Selatan, ada juga yang bikin kita melek. Itu adalah fenomena orang yang udah dulu beragama semakin menjadi ateis. Pada tahun 2004,
orang yang mempunyai agama itu adalah 54%. Tapi 17 tahun kemudian, pada tahun 2021, orang yang punya agama turun menjadi 40%. Kalau statistiknya begini, ada pertanyaan satu lagi muncul. Emang generasi mana yang paling berpengaruh untuk statistik ini? Ternyata orang yang berusia 20-an sama 30-an yang paling berpengaruh. Pada tahun 2004 ya, kira-kira 45% orang yang berusia 20-an udah mereka mempunyai agama. Tapi 17 tahun kemudian, pada tahun 2021 ya, itu turun menjadi 22%. Orang yang berusia 30-an juga sama loh. Mereka di awal emang 49%, tapi mereka juga udah turun menjadi 30% doang. Sayang juga sih. Emang alasannya apa? Kenapa begitu banyak anak muda suka menyerah agama sendiri? Jujur ya, itu agak sulit deh untuk cari data atau statistik tentang alasan itu. Jadi ya sepertinya mulai sekarang aku harus menebak alasan-alasan itu. Alasan kenapa anak muda di Korea Selatan suka keluar dari agamanya. Aku bakal menebak alasan-alasannya berdasarkan pikiran aku, pendapat aku, dan pengalaman aku ya. Menurut aku ya, alasan yang paling besar itu adalah kesibukan kali ya. Emang anak muda zaman now di Korea Selatan bisa dibilang mereka tidak ada waktu luang untuk aktivitas agama. Coba kita bayangin aja, seorang anak muda yang kerja di Korea Selatan. Dia mungkin setiap hari terpepet kerja keras dan kerja lembur di kantor. Itu emang jelas loh. Karena jam kerja rata-rata di Korea Selatan itu sangat tinggi dibanding jam kerja rata-rata di dunia ini. Selain itu, dia harus olahraga, ketemu teman-teman, ngelakuin hobi, traveling, dan ya mungkin berkencan juga ya. Terus kalau kita ngajak anak muda yang sibuknya kayak gitu untuk pergi ke tempat agama atau tempat ibadah bareng, kemungkinan besar anak muda itu berasa capek dan males gitu. Oke, aku bakal acting seperti anak muda di Korea Selatan ya. Jadi gini ya. Kalau ada yang ngajak, Austin, gimana kalau kita ke tempat ibadah barengan di weekend ini? Kalau ada yang ngajak kayak gini, mungkin anak muda itu bisa jawab kayak gini ya. Ibadah? Buat ngapain? Ini kan namanya weekend. Weekendnya enaknya cuman rebahan di rumah dong. Atau mendingan cuman main-main sama teman di luar. Ya udah deh, lu aja kali ya. Intinya, ada terlalu banyak hal yang anak muda Korea Selatan lebih prioritaskan dari agama. Nah itu, kontennya gimana? Apakah sudah bantu kalian untuk lebih memahami sikon agama di Korea Selatan? Aku cuma berharap konten ini bisa puasin rasa ingin tahu kalian tentang Korea Selatan. Selain itu, kalau kalian nanti ada rasa ingin tahu yang lain untuk ilmu yang baru tentang Korea Selatan, silakan, monggo tinggalin komen-komen di YouTube. Biar aku bisa baca rasa ingin tahu semacam apa kalian punya tentang Korea Selatan, dan biar aku bisa bikin konten selanjutnya buat kalian. Oke, kalau gitu kontennya sekian untuk hari ini dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa guys.